Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu semuanya. Kita akan melanjutkan seri khotbah kita dengan tema cross check, yaitu mengecek kembali atau memastikan kembali hidup kita di dalam Tuhan, apakah kita sedang mengikut Tuhan dengan benar atau sebaliknya, apakah kita sudah melenceng dari rancangan Tuhan atau kita masih di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Seringkali dalam hidup kita karena tekanan hidup kita yang berat, karena persoalan rumah tangga dan juga persoalan pekerjaan, ada yang putus asa dan mengatakan, untuk apa saya ikut Tuhan? Untuk apa saya melayani Tuhan kalau saya aja begini terus hidup saya? Sebaliknya ada juga yang hidupnya sedang diberkati, sedang dipromosi oleh Tuhan, pekerjaannya baik, usahanya lancar, dan mulai berkata, kalau bukan karena usaha saya, tidak mungkin saya bisa berhasil. Sehingga ibadah tidak lagi menjadi prioritas. Tidak lagi penting. Bahkan persekutuan tidak lagi penting. Tuhan tidak lagi menjadi prioritas di dalam hidupnya. Karena itu saudara, saya beri khotbah hari ini, saya beri judul motivasi mengikut Tuhan. Saudara, ada seorang anak muda yang luar biasa. Namanya Marty Simpson. Nah, kalau saudara senang dulu lagu-lagunya Hillsong, dia ini adalah seorang pemimpin, salah satu pemimpin pujian di youth-nya tahun 2000-an. Dia menciptakan begitu banyak lagu. Dan lagu-lagunya itu sudah memberkati banyak orang, bahkan gereja-gereja di seluruh dunia. Bahkan termasuk kita juga menyanyikan lagu-lagunya dia. Salah satu lagunya dia adalah judulnya One Way. Itu sering kita nyanyikan dulu. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. Jadi lagunya memberkati banyak orang. Tetapi saudara, di 2019, dia mengatakan dia tidak lagi Kristen. Dia tidak lagi percaya Yesus Kristus. Padahal dia sudah terkenal. Diberkati hidupnya. Mengapa bisa demikian? Yang pasti bukan gerejanya yang salah, saudara. Itu gereja Hillsong, gereja yang luar biasa, menghasilkan banyak pemimpin. Mereka leadership kuat, ya, memberkati bangsa-bangsa. Tapi apa yang salah? Motivasinya mengikut Tuhan salah. Dia punya ide sendiri. Dia punya pemikiran sendiri. Dia punya tujuan sendiri dalam mengikut Tuhan. Saudara, ini bisa menimpa siapa saja. Jikalau kita tidak hati-hati di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita tidak evaluasi terus hidup kita, maka kita akan menjadi salah. Motivasi kita bisa salah dalam perjalanan mengikut Tuhan. Karena itu mari kita renungkan perjalanan hidup kita kembali. Mari kita cross check kembali hidup kita dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya pengharapan kita di dalam Tuhan itu benar. Supaya tujuan kita mengikut Tuhan itu benar. Supaya tindakan kita benar di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama baca di Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Ini sebetulnya dalam satu perikop, satu perjalanan dari ayat pertama sebetulnya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah di dalam satu pasal ini ya, di Yohanes 6 ini. Mari kita sama-sama, ini peristiwa penting. Sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal ini. Berkata kepada mereka, adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengarahkannya kepadamu. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Israel. Bapak, Ibu, Saudara, seperti minggu lalu saya sudah sampaikan, Tuhan Yesus pada saat itu begitu terkenal. Kata-katanya penuh dengan kuasa, penuh dengan kehidupan. Jadi banyak orang menyukainya. Sehingga kemanapun dia pergi, orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat begitu banyak mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan oleh Tuhan Yesus pada orang-orang sakit. Nah, saudara, tetapi keesokan harinya, waktu di Kapernaum, yang tadinya di Tiberias mereka pergi ke Kapernaum, ayat 66, dikatakan mulai pada waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara, kita perhatikan ini ya. Ini yang mengundurkan diri bukan orang luar, tapi dikatakan murid-muridnya. Ya, jadi orang yang sudah terbiasa mengikuti Tuhan Yesus, yang mereka juga sudah pernah mendengar perkataan Tuhan Yesus. Saudara, di hari sebelumnya, yaitu waktu di Tiberias, nanti saudara bisa baca di rumah ya. Jadi di ayat 1-13, mereka begitu takjub akan Tuhan Yesus. Dikatakan ada satu kejadian luar biasa, ada 5.000 orang laki-laki diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan dari milik seorang anak kecil. Nah, yang diberi makan itu belum dihitung anak-anak dan wanita, saudara. Jadi mungkin di total itu lebih daripada 10.000 orang. Jadi sewaktu Yesus mengangkat roti dan 2 ikan itu dan mengucap syukur atasnya, dia menyuruh murid-muridnya membagikannya kepada semua orang. Dan saudara, 5 roti dan 2 ikan itu sampai tidak habis, bahkan sisa dikatakan 12 bakul. Ini mujizat yang begitu luar biasa, saudara, yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia manapun. Nah, karena mujizat itu, mereka punya ide dan mereka punya pemikiran sendiri bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Dan mereka hendak menjadikan Yesus menjadi raja atas Yahudi yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Nah, karena Yesus tahu motivasi mereka, Yesus lakukan apa? Dikatakan di situ Yesus menyingkir dari kerumunan itu dan dia dikatakan pergi ke gunung seorang diri. Ya. Nah, sampai keesokan harinya mereka orang-orang banyak ini mencari dia lagi. Wih, kemana ya Tuhan Yesus pergi ya? Kemana dia pergi? Tadi malam itu sore, itu kita lihat hanya murid-muridnya saja yang naik perahu. Jadi dari Tiberias ke Kapernaum itu naik perahu, saudara. Ada bisa naik perahu, ada juga jalan kaki. Ya, jadi mereka lihat bahwa murid-muridnya ini naik perahu. Jadi kemana dia ya? Kemudian ada berita bahwa Yesus ada di Kapernaum, sehingga mereka yang masih ada di Tiberias ini, mereka menyusul, beramai-ramai menyusul ke Kapernaum. Dengan ada yang naik perahu lagi, kemudian tapi banyak di antara mereka jalan kaki. Saudara, ini saya lihat di Google ya, saya perhatikan di Google, dari Tiberias ke Kapernaum itu kalau jalan kaki lebih daripada 3 jam. Bayangkan, jalan kaki lebih dari 3 jam.
itu mereka rela melakukannya. Saudara, dari bawah di Tiberias, di atas Kapernaum. Nah, ayat 25 berkata, waktu mereka sampai di Kapernaum, ayat 25, dia bilang begini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi, padahal Yesus sudah begitu banyak pengajarannya tentang kehidupan, begitu banyak tentang sorga, begitu banyak dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia menunjukkan kuasanya supaya orang tahu bahwa dia ini adalah diutus dari sorga, tapi mereka tidak mengerti. Saudara, banyak orang mengikut Tuhan Yesus, bahkan berjuang mengikuti Tuhan Yesus. Rajin ke gereja, rajin ke persekutuan, tetapi motivasinya hanya sebatas mencari mujizat. Ya, ikut Tuhan Yesus supaya keluarganya dipulihkan, ikut Tuhan Yesus supaya keuangannya punya terobosan, supaya penyakitnya disembuhkan. Saya tidak bilang ini salah. Menginginkan terobosan, menginginkan kesembuhan, supaya diberkati berlimpah. Tuhan Yesus pasti suka memberkati dan menyembuhkan setiap penyakit kita. Ada amin? Tetapi kalau motivasi kita mengikut Yesus hanya sebatas makanan dan minuman, pekerjaan diberkati, dan sebatas kekayaan di dunia ini, maka cara kita mengikut Tuhan Yesus adalah salah, saudara. Coba lihat kiri kananmu, kalau ada orang katakan bukan begitu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar dari perikop ini bagaimana harusnya kita mengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana harusnya kita mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, yaitu dia bilang apa tadi? Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Sama-sama kita katakan, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Ayat 27, Tuhan Yesus berkata begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mengikut Tuhan Yesus hanya supaya diberkati, pekerjaan lancar, dipromosi, supaya mengalami terobosan, supaya bahkan dapat jodoh, supaya sembuh dari sakit, ini adalah pekerjaan untuk makanan yang dapat binasa. Semua yang kita punya di bumi ini tidak bisa dibawa ke surga. Tetapi hanya penting atau berlaku di dunia ini saja. Uang tidak bisa kita bawa ke surga. Emas tidak kita bisa bawa. Karir kita tidak bisa. Pangkat tidak kita bisa bawa. Jabatan, status kita tidak bisa dibawa ke surga. Tuhan Yesus waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus, nanti kita nggak ditanya nanti, kamu selama di dunia ini, apakah sudah jadi direktur? Enggak, saudara. Nggak mungkin ditanya, apakah rumahmu sudah lebih dari satu? Apakah pangkatmu sudah menjadi sarjana S2, sarjana S3? Atau saudara, apakah engkau sudah menjadi orang terkenal? Sama sekali tidak ditanya. Karena itu, Tuhan menghendaki kita supaya kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Yaitu apa? Makanan yang bertahan sampai kekalan. Pertanyaannya apa itu? Hanya satu sebetulnya. Yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Sama-sama katakan keselamatan jiwa-jiwa. Jadi yang kita kerjakan
supaya melalui hidup kita ada orang lain diselamatkan. Supaya mereka juga diselamatkan, supaya mereka juga dipakai Tuhan menjadi alat Kristus. Saudara, kita ingat kembali, saya akan ulang-ulang ini terus, bahwa Yesus memilih dan memanggil kita. Di Markus 1 ayat 17, Tuhan Yesus berkata demikian. Sama-sama kita baca ya, sampai kita ingat sumber hidup kita. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, kita lihat gambar penjala ikan. Ya, dia kalau menjala ikan itu dia menangkap bukan hanya satu ikan, tapi sebanyak mungkin ikan. Jadi ini adalah seperti kita gambaran bagaimana kita kepada jiwa-jiwa menangkap sebanyak mungkin orang lain, menjala sebanyak mungkin orang lain, supaya apa? Supaya mereka menerima kabar baik, supaya mereka menerima Injil Kristus, supaya mereka diselamatkan. Pertanyaannya, sampai kapan kita melakukannya? Sampai akhir hidup kita. Karena itu, katakan di sebelah kiri kananmu, kita diselamatkan untuk bekerja menyelamatkan orang lain. Amin. Saya sampaikan sekali lagi, kita diselamatkan untuk bekerja menyelamatkan orang lain. Itulah makanan yang tidak dapat binasa. Karena waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus, yang Tuhan tanya akan menjadi yang prioritas utama adalah, hai Roni, siapa murid yang kamu hasilkan? Karena amanat dia tertinggi. Dia katakan sebelum naik ke surga, dia berkata, karena itu segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti ini yang paling penting menjadi prioritas. Makanya disebut amanat agung. Itu yang harus kita kerjakan seumur hidup kita. Yang kedua, bagaimana harusnya kita mengikut Tuhan Yesus. Jadilah kita pribadi yang senantiasa datang kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Ayat 35 Yesus berkata begini, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di ayat 40 kita melompat, Tuhan berkata demikian, sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan aku supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, kalau orang kenyang, saudara pernah nggak makan kenyang? Ya, kalau kita makan kenyang, sekalipun ada berbagai banyak makanan di sekeliling kita, sekalipun semua enak-enak, ya, tidak akan takut makanan itu dimakan orang lain. Betul ya? Saudara, karena apa? Karena kita kenyang. Bahkan kita menawarkan kepada orang lain. Ayo, ayo dimakan. Sayang, mubazir nanti makanannya. Ya. Tidak mungkin kita takut, aduh habis nanti makanannya. Enggak. Kenapa? Karena kita sudah kenyang. Jadi, kemudian orang kalau kenyang, itu pikirannya juga senang. Betul ya? Ada sukacita gitu ya. Kemudian serasa tidak ada masalah. Kalau sudah kenyang itulah saudara. Jadi kayak apa ya? Bisa kayak jadi hang gitu ya kan. Tadinya heboh, lama-lama relax gitu. Jadi kalau saudara pernah kekenyangan atau kenyang pasti begitu. Serasa tidak ada masalah. Ngobrolnya juga jadi enak. Coba kalau lapar, terus diajak ngobrol. Gitu ya, suami istri. Terus menceritakan permasalahan lagi. Pasti ujung-ujungnya ribut. Karena apa? Karena lapar. Ya, betul ya? Terutama laki-laki biasanya.
Kalau lagi lapar, terus ditanya, "Bang, kenapa lambat? Kok lama sekali, Bang?" Ya kan, baru ceritain, gimana hidup kita ini. Gue langsung naik. Red, catat. Kenapa? Karena lapar. Nah, ini adalah gambaran yang diberikan Tuhan Yesus. Kalau kita di dalam Dia, dikatakan Dia adalah roti hidup yang membuat kita kenyang dan tidak haus lagi. Nah, kalau makanan di dunia ini sukacitanya hanya sebentar saja. Kenyang di dunia hanya sebentar saja, ntar lagi lapar, 4 jam lagi pasti lapar. Tetapi makanan di dalam Yesus Kristus, dia bertahan sampai kekal. Saudara, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi oleh firman-Nya dan roh-Nya di dalam kita, kita bisa melihat keadaan. Bahkan melewatinya dengan tidak khawatir. Tetapi dengan apa? Karena ada pengharapan dan iman yang penuh kepada Tuhan. Kita bisa bersuka cita di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Kalau kita kenyang di dalam Yesus. Saudara, kami pernah punya pengalaman yang cukup sulit. Saudara nggak usah cerita pada orang lain, di sini saja ya. Jadi dulu kami pernah tidak bisa bayar cicil mobil dulu. Ya, sampai 3 kali. Sampai mobilnya ditarik. Saudara, itu sudah sulit sekali. Di sana bergumul di dalam ada. Jadi situ ada seperti malu. Aduh, gimana ya gitu ya. Aduh, kalau kami tidak sungguh-sungguh datang kepada Yesus, kami mungkin akan mengatakan, "Tuhan, kenapa doa-doa kami tidak dijawab? Mengapa kami mengalami gini? Mengapa Engkau membiarkan kami begini? Mana kuasa-Mu Tuhan? Mana mujizat-Mu? Kalau begini, saya tidak mau lagi melayani Engkau Tuhan." Tetapi karena kami makan roti yang hidup itu, yaitu memasukkan firman-Nya dalam hati dan pikiran kami, merenungkannya, jadi seperti mengunyahnya. Kami makan firman itu, kami mengunyahnya, dan kami mendeklarasikannya. Kami mempercayakan hidup kami kepada Yesus. Mempercayakan masa depan kami kepada Yesus. Kami menjadi kenyang dan tidak haus lagi. Jadi firman-Nya dan Roh Kudus-Nya mengalahkan semua kekhawatiran kami. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena ada Tuhan. Firman-Nya itu yang mengalahkan kekhawatiran. Firman-Nya, Roh Kudus-Nya mengalahkan semua ketakutan kami. Sehingga apa? Kami tidak panik dan tidak putus asa. Kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Dia mengatur segalanya. Sekalipun mobil ditarik, kami membalikkan pikiran kami. Berarti Tuhan sedang menyediakan mobil yang lebih baik. Benar, saudara. Tidak lama kemudian, itu padahal mobil itu hanya mobil Jimny, saudara. Buat zaman itu 30 juta. Tapi bagi kami berkeluarga, itu sudah satu sukacita yang besar. Tetapi, saudara, setelah kejadian itu, yang ada apa? Tuhan memberikan mobil yang baru dan grace, saudara. Itu bisa kenapa? Karena kami berpikir berarti Tuhan menyiapkan yang lebih baik. Katakan di sebelah kiri kananmu, apapun keadaanmu, makanlah roti yang hidup. Yang kedua, katakan sekali lagi, apapun keadaanmu, datang dan percayakan hidupmu kepada Yesus. Apapun keadaanmu. Apa yang membuat orang-orang Yahudi bersungut-sungut dan sampai mengundurkan diri? Dikatakan ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Dan ayat 66, mulai pada waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Mereka bersungut-sungut, bahkan dikatakan ini ya, banyak murid mengundurkan diri. Karena apa? Karena mereka hanya menginginkan roti yang nyata. Yaitu apa? Mujizat yang nyata. Jadi penyediaan yang nyata, bukan roti yang sesungguhnya,
yaitu kebenaran sejati dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bicara kehidupan yang kekal, tetapi bangsa Yahudi berpikir dan berencana. Ini kembali lagi kan, motivasi. Bangsa Yahudi berpikir, dia punya ide, bahkan berencana bagaimana caranya supaya Yesus menjadi raja yang mengalahkan bangsa Roma. Padahal Yesus berbicara, padahal Yesus berkata, dikatakan tadi, akulah roti yang hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku dan yang akan kuberikan untuk hidup di dunia ini. Jadi, tetapi mereka hanya berpikir tentang makanan di dunia. Jadi apa saudara, waktu Yesus berkata, akulah roti yang hidup, langsung pikiran mereka, masa kita makan dagingnya? Emangnya kita ini kanibal? Itu pertama membuat mereka mulai bersungut-sungut. Padahal di ayat 63 waktu Yesus berkata, akulah roti, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Di ayat 63b, Yesus sudah berkata, ditutup begini. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dia disimpulkan, ini saya sampaikan kepada kamu, saya ini berbicara roh dan hidup. Tetapi karena mereka punya ide, mereka punya pemikiran yang berbeda, jadi mereka tetap bertahan dalam motivasi yang salah, akhirnya mereka mengundurkan diri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya memikirkan dan makanan dan minuman yang ada di dunia ini, maka kita akan sering menjadi orang yang bersungut-sungut dan lama-kelamaan akan mengundurkan diri. Karena apa? Karena kenyataan di dalam dunia ini, banyak pengharapan-pengharapan kita atau doa-doa kita yang belum terjadi. Banyak. Apakah Tuhan Yesus tidak menginginkan kita diberkati? Pasti. Tapi kadang doa-doa kita melenceng, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ada kita mengharapkan udah bagus sekali gitu ya, tapi bukan itu rencana Tuhan. Akhirnya apa? Kita kecewa. Nah, mari kita memiliki iman seperti iman murid-murid terdekat Tuhan Yesus. Yaitu dengan apa? Memilih dekat dan percaya kepada Tuhan Yesus daripada apa yang mereka pikirkan. Nah, waktu Yesus berkata ayat 67, kita lihat sama-sama lagi ya. Ayat 67, 68, 69, dia bilang begini. Dia berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tapi jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu itu. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, murid-muridnya percaya penuh pada perkataan Tuhan Yesus. Sekalipun perkataan itu keras. Demikianlah kita juga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekalipun perkataan Tuhan keras, sekalipun kata-katanya menegur kita, tetapi ketika kita mau tunduk dalam kebenaran Tuhan itu, dan waktu kita berkata, ya Tuhan saya melakukan, maka kita akan kenyang dan tidak haus lagi. Sekalipun tubuh kita tidak suka melakukannya, sekalipun kita mengalami kerugian menurut ukuran dunia, tetapi ketika kita berkata, kepada siapakah kami pergi Tuhan? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Kita akan menjadi orang-orang kenyang. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak haus. Kita akan menjadi murid-murid yang sejati. Ada amin? Ada amin, saudara? Saudara, dulu ada seorang wanita yang sedang kami muridkan. Ya, dia ingin mengenalkan teman dekatnya kepada kami, pacarnya maksudnya mungkin kira-kira begitu ya. Dia berkata, Pastor Roni ada orang dekat dengan saya. Kami sampaikan kepada dia, ayo bawa ke rumah. Nah, kita juga pengen kenalan, pengen tahu siapa dia.
Kemudian dia bawa ke rumah. Singkat cerita, dia bukan seiman, saudara. Artinya berarti tidak sama-sama di dalam Kristus. Orangnya baik. Orangnya ramah. Kemudian setelah itu secara pribadi kami sampaikan kepada wanita ini. Kalau mau cari pasangan hidup, firman Tuhan berkata carilah pasangan yang sepadan. Karena firman Tuhan berkata tidak mungkin gelap dan terang bersatu. Kalau kalian imannya tidak satu, tujuan hidupnya bagaimana mungkin satu. Nah, singkat cerita, saudara, ini walaupun saya lembut, perkataannya pasti kan cukup keras buat dia. Nah, pasti saya percaya dia bergumul di dalamnya. Tapi akhirnya, saudara, dia memilih percaya kepada Tuhan. Dia memilih menyerahkan hidupnya kepada firman Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya mereka putus cintanya. Sekalipun dia cinta pada orang itu. Sekalipun orang itu baik. Tetapi wanita ini, dia memutuskan hidup dalam kebenaran. Daripada perasaannya dia sendiri. Itu pasti keputusan sulit. Seperti menyakitkan. Tetapi oleh ketaatannya, kabar baiknya, saudara. Tuhan, berapa tahun kemudian, Tuhan mengirimkan laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan sekarang mereka sudah menjadi pemimpin. Itu karena keputusan yang benar. Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan kita hari ini, apa tantangan kita pada hari ini, Tuhan mau ingatkan kita pada hari ini. Yang pertama, bekerjalah, teruslah bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Kedua, datang dan percayakan hidup kita senantiasa kepada Yesus. Ada amin? Mari kita kedapatan senantiasa menjadi murid-murid yang sejati. Inilah yang Tuhan harapkan. Motivasi kita mengikut Yesus. Sehingga sekalipun ada persoalan, sekalipun kita ada di tengah-tengah pandemi ini, banyak perkara-perkara yang kita alami, tapi kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita, dan tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Dan pada hari ini kami cross-check kembali hidup kami. Motivasi kami di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau membersihkan hati kami. Sehingga kami tidak hanya mencari makanan, makan di dunia ini, Tuhan. Kami tidak hanya bekerja untuk kekayaan. Kami tidak hanya bekerja untuk kepentingan kami sendiri. Bagaimana kami bisa aman. Sebab Engkau utus kami, Engkau pilih kami untuk kami bekerja untuk makanan yang tidak akan binasa. Yaitu supaya melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Nama Tuhan dielu-elukan. Melalui hidup kami ada orang lain diselamatkan. Mereka boleh memperoleh kehidupan yang kekal juga, ya Tuhan. Supaya mereka memperoleh damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan juga. Dan biarlah kami terus memutuskan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Senantiasa datang kepada Tuhan. Apapun persoalan pergumulan kami percayakan rencana-Mu lah rencana yang terbaik, ya Tuhan. Terima kasih mendatangi setiap jemaat, meneguhkan setiap jemaat, mengkoreksi setiap kami, dan kami memutuskan untuk berdiri di atas firman yang benar. Sekalipun daging kami tidak bersetuju, perasaan kami tidak bersetuju, tapi kami melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.